Sumardani Academy. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bertemu kembali dengan saya dengan program terbaru dari Sri Sumardani Academy, yaitu Free Class Sang Penyihir. Materi-materi yang saya sampaikan di Free Class Sang Penyihir adalah best practice dari pengalaman sebagai pembicara, presenter, MC, marketing, dan pengalaman praktis lainnya yang saya gabungkan dengan teori-teori yang pernah saya pelajari. Hari ini kita tiba pada sesi ke-8. Dan ingat sahabat-sahabat semuanya, nanti ketika selesai di sesi ke-10, saya akan memberikan pertanyaan dan sahabat-sahabat semuanya bisa menjawabnya karena saya akan pilih 3 orang yang menjawab dengan benar dan saya akan kirim hadiahnya. Sudah siap semuanya? Kita mulai. Hari ini kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Kita sudah tiba saatnya untuk lebih banyak praktek daripada teorinya. Apakah sahabat-sahabat semuanya sudah mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya? Masih ingat bagaimana kita melatih yang namanya kata-kata, kemudian kita melatih yang bagaimana namanya nada suara, dan yang terakhir sekarang adalah bagaimana kita mulai melatih yang namanya gestur. Gestur di sini sangatlah penting karena kembali lagi 55% apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu akan tersampaikan dengan baik ketika kita berbicara di hadapan orang lain. Nah, gestur di sini saya akan bagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekspresi. Ekspresi lebih kepada wajah. Yang kedua ada namanya hand gesture, ya, tangan. Bagaimana tangan kita di sini bisa mengekspresikan dengan baik kata-kata dan kalimat-kalimat yang kita bawakan di hadapan orang lain. Dan yang ketiga yang penting adalah body moving, pergerakan dari tubuh kita, langkah kita, cara berdiri kita, dan sebagainya. Nah, ketiga ini harus juga dilatih. Yang pertama ekspresi. Ya, ekspresi itu ada mata, ada mulut kita, dan ada yang namanya keseluruhan dari wajah. Ya, makanya banyak seorang public speaker yang sudah profesional selalu menasehatkan begini, angkatlah wajah Anda ketika mulai berhadapan di hadapan orang lain. Mata Anda juga harus benar-benar diekspresikan. Jadi ketika mata ini, kata orang, jangan mata kita terlihat kosong. Kemudian mulut kita. Nah, gerak mulut ini juga sangat penting. Jangan sampai ketika kita berbicara, mulut kita ini tidak menampilkan hal yang menarik. Contoh ya, tingkat kemiringan. Nah, ya hati-hati. Makanya kalau kita mau ekspresi yang bagus, silakan untuk berlatih di hadapan cermin. Ya, apakah mulut kita ini enak untuk dilihat orang lain atau tidak? Gitu, ya. Jadi ekspresi kembali lagi kita bagi menjadi mata, mulut, dan wajah kita. Nah, wajah kita ini apakah harus berhadapan begini terus atau kita harus bergerak ke kiri ke kanan ya atau ke atas ke bawah? Nah, biasanya orang-orang yang sudah biasa berbicara dia akan mengikuti irama yang kita sudah latih kemarin, nada suara itu dengan gerak dari wajah kita ya, ke kiri ke kanan ya, dan biasanya agak jarang ya menengadah dan turun begini ya. Jadi yang lebih banyak adalah ke kiri dan ke kanan. Oke, jadi ketiga hal ini sahabat-sahabat bisa latih di rumah di ekspresi mata, kemudian mulut kita, jangan lupa tersenyum ya, kemudian bagaimana keseluruhan dari wajah kita ya, gerak ke kiri dan ke kanan. Itu adalah ekspresi. Yang kedua ada hand gesture. Nah, ini juga penting ya. Hand gesture, banyak sekali orang berbicara jarang hand gesture ini dipakai, jarang gerak tangan ini dipakai. Padahal gerak tangan ini sangat menentukan, ya, menentukan baik dari segi estetika, artinya enaknya orang melihat. Yang kedua, penyampaian akan lebih mudah ketika gestur ini ada. Nah, sama juga dengan saya. Kalau saya tanpa gerak tangan, ya, tanpa dengan tangan, sahabat-sahabat di sini akan melihatnya agak monoton. Mengenai hal ini banyak sahabat-sahabat yang bertanya juga kepada saya, Bu Sri, bagaimana
kalau kita memakai mic. Nah, ketika kita memegang mic tentu gerak tangan kita agak terbatas, apalagi memegang pointer ya. Jadi satu mic, satu pointer ya. Sebenarnya kalau kita terbiasa berbicara dengan memakai tangan ya, hal ini sebenarnya tidak sulit. Gampang saja. Satu megang mic, satu lagi megang pointer. Ketika kita akan menggerakkan tangan kita, pointer ini kita bisa lekatkan di tangan kiri atau di tangan kita yang memegang mic. Nah, ya sebenarnya tidak ada masalah. Dan akan lebih bagus lagi ketika ya, hand gesture kita ini benar-benar terlepas dari properti yang mengharuskan kita seperti mic, ya, pointer dan sebagainya. Yang terakhir adalah body moving, pergerakan dari tubuh kita. Nah, ketika kita mulai berbicara, tentu yang namanya gerak tubuh itu sangat dilihat oleh audiens. Jangan sampai kita monoton. Nah, gerak tubuh ini juga teman-teman harus latih. Bagaimana cara latihannya? Kita akan lanjutkan nanti pada materi-materi yang khusus membahas tentang hand gesture dan body moving. Baik, sekian dulu dari saya. Dan silahkan praktekkan hal-hal tersebut di atas agar kita sudah terbiasa memakai yang namanya ekspresi, kemudian hand gesture, dan body moving. Baik sahabat-sahabat semuanya, sekian dulu materi hari ini. Kita akan lanjutkan esok hari. Ingat melatihnya agar kita terbiasa menjadi pembicara yang menyenangkan hadapan orang lain.